Jadi kita sebagai developer dan kita sebagai konsumen untuk tahu biar nggak kejeblos lah bahasanya mah, developer nggak kejeblos jadi proyek mangkrak, konsumen nggak kejeblos beli developer yang salah, harus gimana sih Pak nih? Ya tetap sebagai konsumen harus pintar-pintar ya, dalam tanda kutip pintar itu sedikit banyak harus mengerti juga tentang properti. Jadi jangan segan-segan ketika ditawari sebuah properti, baik itu oleh developer ataupun perorangan. Perorangan itu misalkan Bapak dan Ibu mau membeli rumah secondary gitu ya, rumah secondary, jangan ragu-ragu untuk banyak bertanya. Intinya itu, karena ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Kalau mau saya pengen ini nih, ya kita bantu. Berbayar nggak? Tapi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua. Hari ini kita ada sesi apa ya Pak ya? Sesi santai. Sesi santai, tapi ngopi nggak ngopi, Ngobrol properti. oh iya, Nice. ngobrol picarios ya. Oh, ngobrol picarios. Nah, ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai tentang perpropertian sambil menunggu dan gitu. Itu pemberitahuan. Pemberitahuan 15 menit lagi. Adanya ya. 15 menit lagi nanti. Lagi. Nah, jadi kita tahu lah kemarin ada yang datang ke Kausa pengen ngobrol-ngobrol dan konsultasi lah, salah satu developer ya. Dia mau buka proyek baru dan perintilan ya, dan kita Kausa sebagai konsultan ya Pak ya, Konsultan menyarankan demikian. Nah, fenomena menurut Roperdi ya, ini mah fenomena developer yang seperti itu, apakah ada dampaknya nih Pak atau gimana nih? ya, jadi memang ya, alhamdulillah sih ya, kemarin nih ada sebuah developer orang pimpinan puncaknya ya, gitu. Pimpinan puncaknya itu datang dan beberapa kali sempat kita bertemu, kita juga lihat ke lokasi calon proyeknya. Ya, kami tim Kausa bangga ya gitu ya, bahwa ternyata masih atau ada yang mempercayakan kepada kita untuk menjadi konsultan gitu ya. Singkat cerita, setelah beberapa kali pertemuan, tentu kita juga sebagai agensi yang memang memegang teguh prinsip bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi lah ya oleh calon developer atau oleh pihak developer apabila memang ingin bekerja sama maupun ingin mengajak Kausa sebagai partner, baik itu sebagai konsultan kah ataupun sebagai agensi pemasarannya. Otomatis kami tim Kausa juga punya SOP yang harus kita dapatkan nih sebelum kita menerima dalam tanda kutip pinangan mereka. Otomatis kita harus mencari tahu dulu seluk-beluk developer tersebut, apakah sudah pernah membangun atau belum, portofolionya di mana, terus keuangannya seperti apa, manajemennya seperti apa, SDM-nya seperti apa, apakah semua hal yang berkaitan terutama tentang perizinan dan lain sebagainya sudah dikuasai juga atau belum, dan sudah didapatkan atau belum gitu. Jadi ya kita ketika akan menerima atau akan sebelum menerima Bersanding bersama, sebelum berakad lah gitu ya, sebelum bersirkah itu kita harus secara semaksimal mungkin kita cari informasinya, kita gali dulu dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan memang ternyata hasilnya itu kita merasa tenang, kita merasa bagus lah ini developernya, insya Allah berarti kita maju, kita lanjut seperti itu, kita berakad, kita bersirkah. Dan tenangnya juga bukan untuk Kausa aja ya, tapi tenang untuk developer, tenang untuk konsumen juga. Tuh, karena kita kan Kausa juga ingin hal-hal yang tidak diinginkan, seperti beberapa tahun yang lalu sempat heboh ya gitu, diviralkan juga oleh media-media nasional bahwa properti terutama yang syariah nih yang sering digempur itu ya itu properti syariah itu benar-benar viral waktu itu ya, 7 hari 7 malam juga lebih ya itu. Wah, lama properti syariah itu adalah bodong ini dan lain sebagainya. Kita juga tidak memungkiri ada beberapa developer nakal atau mungkin juga memang ilmunya juga belum mencukupi, dan juga mungkin juga
beberapa hal yang lainnya menyebabkan proyek tersebut gagal. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor. Nah, kami ingin meminimalisir hal tersebut. Jadi ketika ada developer yang mendekati kami untuk meminta pemasaran dan juga yang lain sebagainya, otomatis kita akan gali hal-hal seperti itu. Meskipun bukan berarti semua yang udah kerjasama dengan kami, udah kita berakat, kami jamin 100% tidak bermasalah, kita juga tidak bisa seperti itu kan. Kembali lagi tergantung ke niat dari si pihak developer tersebut. Ketika kita menggali, ternyata developernya bisa meyakinkan dan sebagainya, ternyata kita berakat, dan setelah berakat ternyata di kemudian hari ada masalah, itu berarti di luar prediksi kita gitu. Tapi insya Allah hal-hal yang seperti itu kita eliminir dulu gitu, jangan sampai terjadi. Alhamdulillah untuk yang developer yang kita merasa sudah tidak komit lagi dengan apa yang mereka ucapkan di awal, ya kita juga sudah tidak bekerja sama kembali. Jadi memang kita juga selektif sih di Kausa untuk bekerja sama. Itu jadi ya gimana ya, kita sebagai agent properti yang udah berbentuk PT dan legalitasnya udah diakui, nah kita juga harus membuat developer sesuai dengan standar yang kita punya kan, untuk meminimalisir hal tersebut. Nah tapi kenapa masih ada developer yang nakal sih, ngerasa bangun perumahan teh gampang, gampang penjualannya gini. Nah gimana sih Pak? Ya jadi fenomenanya itu seperti ini ya. Ada beberapa super agen lah itu, dia tuh pemasarannya bagus, bisa menjualkan di beberapa proyek dengan closingan yang sangat bagus lah gitu istilahnya. Nah biasanya dari sana ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah merasa, ngapain sih saya ngejualin produk orang lain, lebih baik saya bikin sendiri aja gitu. Sementara sebetulnya basic dia tuh di marketing, bukan di developernya, seperti itu. Oke, mungkin pemasarannya dia bagus, tapi ketika misalkan yang bersangkutan itu membuat sebuah proyek, ternyata dia nggak ngerti bisnis prosesnya seperti apa dan lain-lain sebagainya, akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah nanti perizinan nggak keluar, atau nanti bermasalah dengan warga, atau bahkan nanti bermasalah juga dengan konsumen dan juga pemilik lahan. Itu hal-hal yang seperti itu yang memang harus dipelajari dulu ilmu-ilmunya seperti itu. Jadi bagusnya itu memang ketika memang sudah sanggup untuk melakukan penjualan, cobalah luangkan sedikit materi untuk investasi leher ke atas. Leher ke atas itu adalah maksudnya ikut-ikut seminar, ikut-ikut materi-materi dari orang-orang atau yang emang praktisinya dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak blank sama sekali gitu. Karena semua bidang, semua hal apapun, ketika sudah mempelajarinya, tahu ilmunya, pernah ikut berkecimpung juga, insya Allah bisa lancar lah seperti itu. Tapi berbeda dengan ketika dia nggak ngerti tentang sesuatu hal, tapi dia masuk ke situ dan dengan bangganya dan dengan pedenya langsung bikin, apalagi bikin kawasan itu. Kalau di dunia properti ya itu harus hati-hati lah gitu. Kalau misalkan bagus bisa lancar, alhamdulillah, tapi jangan sampai akhirnya malah jadi merugikan semua pihak seperti itu. Dan kebanyakan ya konsumen juga ada yang nganggap bahwa perumahan syariah kok mahal-mahal sih, kenapa sih ya nggak kayak rumah subsidi, rumah syariah itu DP 10 juta cicilan 1 juta. Ya memang itu buah si malakama ya. Meskipun kita nggak tahu yang kayak gimana sih buah si malakama itu. Jadi berbedanya antara developer syariah yang tanpa bank dengan syariah plus bank dan juga yang konvensional, ya mungkin sedikit banyak hal yang paling utama itu adalah seperti yang tadi diucapkan gitu, bahwa permasalahan utama ada di permodalan. Di permodalan otomatis tentang cash flow perusahaan. Kalau misalkan untuk yang properti syariah tanpa bank, kenapa harus DP-nya besar, cicilannya besar, dan nggak bisa terlalu lama? Nah, itu nanti berhubungan dengan cash flow. Karena kita kan tidak sama sekali bekerja sama dengan pihak ketiga, baik itu perbankan maupun investor. Ya mungkin ada juga beberapa developer bekerja sama dengan investor yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan. Itu lebih bagus lagi kalau seperti itu, berarti pendanaannya bisa kuat. Tapi kalau misalkan memang yang hanya fokus untuk pendanaan itu dari modal sendiri dan juga dari penjualan atau dari konsumen,
Ya, itu berarti memang harus benar-benar bisa memprediksi dan juga harus yakin dalam hal pemasarannya, timeline dan lain sebagainya juga harus benar-benar diperhitungkan. Jadi kita sebagai developer dan kita sebagai konsumen untuk tahu biar nggak kejeblos lah bahasanya mah, developer nggak kejeblos jadi proyek mangkrak, konsumen nggak kejeblos beli developer yang salah, harus gimana sih Pak? Ya, tetap sebagai konsumen harus pintar-pintar ya, dalam tanda kutip pintar itu sedikit banyak harus mengerti juga tentang properti. Jadi jangan segan-segan ketika ditawari sebuah properti, baik itu oleh developer ataupun perorangan. Perorangan itu misalkan Bapak dan Ibu mau membeli rumah secondary gitu ya, rumah secondary. Jangan ragu-ragu untuk banyak bertanya. Intinya itu, karena ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Nah kalau misalkan di properti malu bertanya, ya akhirnya zonk lah istilahnya seperti itu. Jadi apa yang memang harus diketahui, pelajari dulu sebelum membeli atau mencari properti. Ya, misalkan seperti istilah-istilah dalam properti harus dipelajari mengenai pajak, baik itu pajak pembeli, pajak penjual, terus notaris, siapa yang bayar dan lain sebagainya, pajak balik nama, notaris dan sebagainya. Itu tanyakan aja gitu sedetail mungkin, jangan sampai nanti ketika sudah berakad ternyata semua dibebankan kepada konsumen gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan segan-segan juga ketika mau transaksi di properti, tanyakan legalitasnya, baik itu legalitas tanahnya maupun legalitas kepemilikannya, karena bisa jadi sertifikatnya masih atas nama orang lain tetapi sebetulnya sudah ada akad jual beli atau sudah ada PPJB antara pemilik lahan dengan pembeli atau penjual atau developer seperti itu. Nah, yang ketiga juga kalau misalkan membeli di rumah baru di perumahan, tanyakan juga perizinannya. Gitu. Kalaupun misalkan memang kata pihak developernya sedang berjalan, tanyakan aja jalannya udah sampai mana gitu, sudah sampai proses mana, buktinya mana gitu bahwa ini anak sudah benar diproses. Gitu. Jadi jangan takut atau jangan malu untuk banyak bertanya. Biarin aja misalkan penjual atau pihak developer beranggapan ini banyak nanya sih mau beli nggak gitu. Peduli amat, yang penting aman seperti itu. Jangan sampai nggak banyak bertanya, taunya zonk. Dan itulah kenapa KUSA ada. Betul. Karena ya kita juga secara tidak langsung pengen memfilter lah beberapa proyek yang wah ini aman, ini aman, dan kita tawarkan ke konsumen juga, ya konsumen tenang, dari nyaman gitu. Jadi beli rumah teh bisa aman, nyaman, mudah, berkah ini. Nah, itu berkah setelah lagi. Jangan cuman harga murah di sini tapi ujung-ujungnya nyalahkan gara-gara iki kita. Berarti itu berkah itu teh. Ya bukan berarti kita juga KUSA kalau maaf ya misalkan ternyata ada masalah nih dengan pihak developernya, tapi sebetulnya bermasalah developernya gitu, bukan kitanya sebagai marketingnya gitu. Mungkin bisa jadi kita juga sama-sama sebagai korban, karena kita nggak tahu niat jelek atau niat jahat atau niat yang tidak baik dari si penjual atau si pihak developer tersebut gitu. Jadi kalau misalkan memang ternyata ada masalah, yuk kita sama-sama bareng-bareng kita cari solusinya gitu. Kita cari solusinya karena kita sebagai korban, bukan kita sebagai pelakunya, seperti itu. Ya harus sama-sama berkepala dingin kalau ada masalah sesuatu atau apapun. Dan kadang kita juga pernah ya belinya bukan lewat KUSA, tapi marah-marahnya ke KUSA. Ada yang kayak gitu kan. Jadi kita juga bingung, kenapa itu katanya? Nggak tahu. Jadi dia karena marketingnya nggak bisa dihubungi ya. Jadi jangan ada aja ya. Yang pernah ngejualin ini dicari semua. Jadi nggak kayak gitu juga. Nggak semua marketing itu sama segrup atau apa. Makanya kita di sini udah PT dan lain-lain, kita biar bisa bikin aman para konsumen lah dan para developer juga. Jadi biar sama-sama enak. Ya, pokoknya intinya kami dari KUSA berusaha seminimal mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Dan ya karena beli rumah bukan kayak beli gorengan ya, teman-teman. Dan juga ya mungkin kepada para calon developer nih gitu, calon developer, kalaupun misalkan emang itu kan hak kalian ya untuk membuka proyek baru, kayak mau bikin kawasan kecil-kecilan atau kawasan. Adan dulu. Pause dulu adan ya. A few moments later. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut setelah tadi kepotong adan gugur. Alhamdulillah kita lanjut. Jadi ya kepada calon-calon developer yang mau membuka proyek baru, membuka kawasan baru, kalau bisa ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, alur-alur yang emang harusnya
jalani, dilalui, laksanakanlah gitu. Karena kita tanggung jawabnya banyak ya itu ke karyawan Anda, ke konsumen, ke pemilik tanah gitu. Itu sangat besar banget harapan-harapan dari orang-orang lain yang mempercayakan pada developer seperti itu. Jadi sebaik mungkin juga membuat sebuah proyek itu benar-benar rapih perizinan, rapih legalitasnya, dan juga yang paling penting juga ketika semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah lengkap, amanah. Dan untuk konsumen, Untuk konsumen, kalau yang cash-cashan otomatis sudah amanah ya. sama Kalau yang cash bertahap, mudah-mudahan juga yang diinginkan itu dengan cara pembayaran bertahap bisa lancar pembayarannya, apalagi yang cicilan langsung ke pihak developer. Karena nyawa dari pihak developer tanpa bank itu adalah dari cicilan. cicilan. Kalau Anda tidak bayar, tidak akan jalan pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang amanah. Developernya amanah, pemilik tanahnya amanah, konsumennya amanah, marketingnya juga amanah. Jadinya berkah semua. Berkah semua, saling melengkapi. Sama apa aduh tadi itu mau ngomong apa ya lupa. Aduh. Kalau ngomong jadi nggak lupa. Iya. Tadi mau ngomong tapi pakai belum beres. Nah, gitu. Iya, jadi saya dulu pas ditahan tuh. Wah, lupa. Sama apa dari Nah, oh, udah ingat sekarang. apa yang harus dipersiapkan kalau konsumen pengen beli rumah syariah atau perumahan syariah itu apa aja yang harus dipersiapkan sih Oleh konsumen. iya oleh konsumen. Yang pertama ya otomatis. Nah, selanjutnya adalah kemampuan dalam hal memesan cicilan. Kalau mau saya pengen ini nih ya kita bantu Berbayar nggak? tapi Oh, gratis.